Selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Paideia Akademia, ruang belajar cerdas, solusi tanpa batas. Menyusun jadwal pelajaran di awal tahun ajaran atau pada semester baru seringkali menjadi momen yang paling menguras energi bagi kita di tim kurikulum. Faktanya, membuat jadwal itu bukan hanya sekedar memasukkan angka dan nama guru ke dalam kotak-kotak kosong sampai penuh. Ada banyak hal penting yang harus kita kunci, mulai dari kebijakan resmi sekolah, seperti waktu upacara bendera dan jam pembinaan wali kelas, hingga kenyamanan guru saat mengajar dan kenyamanan siswa dalam menerima materi pelajaran. Jika kita mengabaikan terhadap pembatasan ini, jadwal yang dihasilkan membuat guru kelelahan atau bahkan siswa cepat bosan. Oleh karena itu, di seri 7 kurikulum kali ini, kita akan mengupas tuntas cara menggunakan fitur constraints atau pembatasan pada software ASC Timetables. Kita akan membuat aplikasi ini bekerja secara optimal untuk menghasilkan jadwal yang efisien, logis, dan minim konflik. Apa saja pembatasan krusial yang akan kita bahas? Mari kita bedah satu per satu. Pertama, kita akan melakukan pembatasan waktu upacara bendera. Kita akan mengunci waktu khusus untuk upacara bendera di hari Senin. Dengan mengunci waktu ini, sistem tidak akan mengacak mapa reguler ke dalam jam-jam tersebut. Di ASC Timetables, pembatasan yang berlaku untuk sekolah secara global disebut dengan waktu senggang atau time off. Melalui menu ini, kita akan melarang sistem memasukkan mata pelajaran apapun pada hari dan jam yang telah ditentukan. Pembatasan untuk waktu upacara bendera dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pada bilah menu utama di bagian atas atau main menu, pilih tab utama atau main. Pilih kategori kelas, pilih salah satu kelas, misalkan 10.1, kemudian cari dan klik tombol waktu senggang atau time off. Di layar akan muncul tabel matriks hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dan jam pelajaran dari jam ke-1 sampai dengan jam ke-10. Arahkan kursor ke kolom hari Senin pada baris jam pelajaran ke-1 dan ke-2. Klik pada kotak tersebut hingga simbolnya berubah menjadi tanda silang merah. Berlakukan untuk semua kelas dengan menekan tombol Set for More, lalu klik All, kemudian klik OK. Setelah memastikan jam-jam tersebut sudah tersilang merah, klik OK untuk menyimpan perubahan. Klik OK sekali lagi untuk keluar dari menu kelas. Kita perhatikan bahwa pada hari Senin, jam pertama sampai dengan jam kedua, seluruh kelas memiliki tanda silang merah. Ini berarti time off. Instruksi mutlak kepada algoritma komputer bahwa jam tersebut ditutup total untuk seluruh mata pelajaran reguler. Pembatasan kedua yaitu waktu pembinaan wali kelas. Misalnya, sekolah memiliki program melakukan pembinaan oleh wali kelas terhadap siswa perwaliannya pada jam ke-1 dan jam ke-2. Karena keterbatasan waktu jam pelajaran, sekolah menghendaki agar kegiatan tersebut terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran oleh wali kelas pada jam tersebut. Artinya, pada jam tersebut, wali kelas memberikan materi pembinaan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran sesuai dengan mata pelajarannya. Untuk mengimplementasikannya, dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Buka menu kelas, kemudian pilih salah satu kelas, misalnya kelas 10.1, lalu pilih opsi pembatasan atau constraints. Pada bagian bawah, cari opsi guru kelas atau class teacher. Centang opsi class teacher must teach this class in specific time every day. Kemudian klik tombol ubah atau change. Kemudian centang jam ke-3 dan ke-4 pada hari Senin.
Berlakukan untuk semua kelas dengan menekan tombol Set for More, klik All, kemudian klik OK. Setelah memastikan jam-jam tersebut sudah tersilang merah, klik OK untuk menyimpan perubahan. Klik OK sekali lagi. Perhatikan, pada hari Senin jam ketiga dan keempat terisi oleh guru mata pelajaran sekaligus wali kelasnya masing-masing. Misalnya, kelas 10.1 terisi oleh Pak Rahmat, kelas 10.2 oleh Pak Hendra, kelas 10.3 oleh Bu Diani, dan seterusnya. Berikutnya adalah pembatasan ketiga, yaitu membatasi jam mengajar maksimal guru per hari. Hal ini menjadi penting untuk menjaga stamina rekan-rekan guru kita agar terhindar dari kelelahan. Langkah-langkah untuk melakukan pembatasan tersebut adalah sebagai berikut. Pada bilah menu utama di bagian atas, pilih tab utama atau main, kemudian klik icon guru atau teachers untuk membuka daftar seluruh guru yang ada di sekolah kita. Pilih salah satu guru. Di jendela daftar guru, klik tombol pembatasan atau constraints. Setelah jendela constraints untuk guru terbuka, cari tab atau kolom yang mengatur tentang beban mengajar atau jumlah jam per hari. Di sana terdapat pilihan jumlah jam pelajaran maksimum per hari. Dalam versi bahasa Inggris biasanya tertulis max periods per day atau max lessons per day. Centang atau aktifkan opsi tersebut, lalu ubah nilainya menjadi 8. Artinya, aturan ini mengunci sistem agar tidak menempatkan tugas mengajar kepada guru manapun melebihi 8 jam pelajaran dalam satu hari. Agar kita tidak perlu mengaturnya satu persatu untuk setiap guru, perhatikan tombol di bagian bawah jendela pengaturan tersebut. Klik tombol terapkan ke semua guru atau apply to all teachers atau terapkan ke guru lain. Pilih opsi untuk mencentang seluruh nama guru. Misalnya, aturan ini dikecualikan untuk 3 orang guru, yaitu Ibu Ais, Pak Handi, dan Ibu Ida, karena mereka mengajar 36 jam per minggu. Caranya, hilangkan centang dengan cara klik untuk ketiga guru tersebut, lalu klik OK atau terapkan. Klik OK untuk menutup jendela pembatasan atau constraints. Klik OK atau tutup close sekali lagi pada jendela daftar utama guru untuk memastikan semua konfigurasi tersimpan ke dalam sistem database jadwal. Kemudian kita buatkan jadwal baru dengan cara mengklik tombol tes hingga muncul jendela tes data jadwal. Jika muncul tes data sukses, klik OK, kemudian klik Start Timetables Generation hingga muncul jendela sukses, lalu klik OK. Perhatikan di tampilan jadwal untuk seluruh guru memiliki jam mengajar per hari kurang dari 8, kecuali untuk 3 orang, yaitu Ibu Ais, Pak Handi, dan Ibu Ida. Selanjutnya, pembatasan keempat, yaitu mengatur beban dan kenyamanan guru. Agar proses belajar mengajar tidak membosankan karena diajar oleh guru yang sama dalam satu hari, kita akan mengatur pembatasan agar seorang guru tidak mengajar di kelas yang sama lebih dari 1 kali dalam sehari. Hal ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pada menu utama di bagian atas, klik tab utama atau main, pilih dan klik menu hubungan kartu atau relations, maka akan muncul jendela baru tempat kita mengatur hubungan antar jadwal. Di jendela pengisian, perhatikan opsi bagian bawah. Klik pada tombol lanjutan atau advance, di kolom nomor aturan atau daftar pilihan, cari dan pilih aturan nomor pagar 54. Deskripsi aturan pagar 54 akan tertulis maksimum jumlah hari per periode per hari di mana guru mengajar kelas yang sama, atau dalam bahasa Inggris, max periods per day teacher can teach the same class.
Setelah memilih aturan pagar 54, kita akan melihat kolom pengisian nilai di bawahnya. Atur nilai maksimum atau max menjadi 1. Artinya, dalam satu hari, sistem hanya mengizinkan maksimal 1 kali pertemuan per periode pelajaran untuk guru tersebut di kelas yang sama. Selanjutnya, kita harus menentukan kepada siapa aturan ini diberlakukan. Agar berlaku untuk seluruh sekolah, atur sebagai berikut. Untuk guru, pilih semua guru atau all teacher. Untuk mata pelajaran atau subjek, pilih semua mata pelajaran atau all subjects. Untuk kelas, pilih semua kelas atau all class. Pastikan semua konfigurasi sudah benar, yaitu aturannya menggunakan pagar 54, nilainya 1, target untuk semua. Klik OK untuk menyimpan aturan hubungan kartu tersebut. Klik tutup atau close untuk kembali ke halaman utama ASC Timetables. Kemudian, kita buatkan jadwal baru seperti biasa dengan klik tombol tes hingga muncul jendela tes data jadwal. Jika muncul tes data sukses, klik OK. Kemudian klik Start Timetables Generation hingga muncul jendela sukses. Kemudian klik OK. Selanjutnya, kita perhatikan pembatasan yang kelima, yaitu mengatur jeda waktu kosong. Jeda waktu kosong adalah waktu di mana guru tidak mengajar di antara jam-jam mengajarnya dalam satu hari. Agar guru tidak terlalu lama menunggu di sekolah tanpa aktivitas mengajar, kita bisa membatasinya maksimal 3 jam sehari melalui menu pembatasan guru atau constraints. Hal ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita aktifkan fitur jam jeda. Kita kembali ke menu utama. Di bilah menu utama bagian atas, pilih tab jadwal atau timetable. Kemudian, klik icon parameter atau parameters. Pada jendela parameter yang muncul, cari bagian periksa jeda jam mengajar guru atau check gaps in teachers timetables. Ubah pengaturannya dari opsi non-aktif, no gap checking, menjadi aktif dengan cara klik kotak sampai muncul simbol centang. Di sini, Anda juga bisa menentukan batas toleransi jeda default untuk seluruh guru. Misalnya, maksimal 20 jeda per minggu. Klik OK atau simpan. Kemudian kita masuk ke menu pembatasan guru atau constraints. Pada bilah menu utama di bagian atas, pilih tab utama atau main. Klik icon guru atau teachers untuk membuka jendela daftar nama seluruh guru yang terdaftar di sekolah kita. Pilih salah satu guru, klik tombol pembatasan. Kemudian setelah jendela constraints atau pembatasan terbuka, cari bagian yang mengatur tentang waktu kosong atau celah mengajar. Di dalam ASC Timetables, istilah ini sering disebut sebagai celah atau dalam bahasa Inggris disebut gaps. Cari opsi yang berbunyi guru tidak dapat memiliki 3 jam jeda dalam satu hari. Agar aturan ini berlaku serentak untuk semua staf pengajar tanpa perlu menyetelnya satu persatu, klik tombol terapkan ke semua guru. Centang seluruh nama guru pada daftar yang muncul, klik OK atau terapkan. Selanjutnya kita simpan dan mengunci pengaturan dengan cara klik OK untuk menutup jendela pembatasan atau constraint, kemudian klik OK kembali, lalu tutup atau close sekali lagi pada jendela daftar utama guru untuk memastikan seluruh konfigurasi tersimpan dengan aman ke dalam sistem database jadwal kita.